Oke, selamat siang judges. Kami dari Konvatif Group dengan proyek Sahabat Debat dengan visi An Indispensable Part of Students Debate Journey. Next. Sahabat Debat adalah platform dengan misi mengisi kesenjangan dalam kualitas pembelajaran debat dengan cara memudahkan debater dalam menemukan sparring partner dan peluang belajar yang inklusif. Apa sih problem utamanya? Selama 3 tahun, saya menggeluti dunia debat, mengikuti berbagai kompetisi tingkat nasional. Saya menemukan bahwa adanya gap yang sangat besar antara debater dari UNIF Cluster 1 dengan dari UNIF Cluster 2 sampai 5 dan dari debater dari SMA top dengan non SMA top. Kami kemudian melakukan survei ke para debater dari berbagai komoditas debat yang ada dan kepada para coaches untuk menemukan penyebabnya, dan kami menemukan 4 penyebab utamanya, yaitu satu, sulit untuk mencari sparring partner, di mana sparring partner yang sepadan itu akan membuat pengalaman dan pembelajaran kamu juga semakin meningkat. Namun karena debater-debater dari UNIF non-top ataupun sekolah non-top itu tidak punya jejaring yang kuat kepada sesama debater, sehingga mereka sulit untuk mencari sparring partner. Yang kedua, permintaan pelatihan yang tinggi, karena setiap tahunnya ada berbagai kompetisi debat yang diadakan dari berbagai penyelenggara seperti Kemendikbudristek, berbagai univ dan sekolah, dan juga dari berbagai kompetisi debat yang ada. Ini membuat kebutuhan pembelajaran dan pelatihan debat akan selalu tinggi dan akan selalu ada. Yang ketiga, sayangnya biaya coach juga relatif tinggi, di mana tidak semua institusi itu mau dan bisa mengcover biaya pelatihan debat tersebut, sehingga beberapa debater harus menggunakan uang pribadi mereka untuk mengakses pembelajaran dan pelatihan tersebut. Dan empat, sulit untuk menemukan materi belajar yang komprehensif dan juga terstruktur untuk memperkaya material dalam membangun argumentasi ketika kamu dalam debat. Next. Dengan masalah-masalah yang disebutkan tadi, kami menawarkan platform one-stop solution dalam pembelajaran debat dengan fitur kami, yakni yang pertama ada matchmaking sparring partner. Fitur ini membantu para debater yang kesulitan mencari lawan debatnya untuk berlatih, sehingga mereka dapat memperluas jaringan sekalian berlatih dengan debater lain. Yang kedua ada structured course. Course ini dirancang untuk membantu debater meningkatkan keterampilan debat user. Kemudian yang terakhir, ada coaching. Layanan ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memperdalam keterampilan debat mereka dengan panduan langsung dari coach yang udah berpengalaman, baik untuk persiapan kompetisi maupun peningkatan kemampuan debat. Next. Dengan semua masalah yang ada, user menginginkan pembelajaran debat dengan biaya yang terjangkau, pembelajaran yang terorganisir dengan baik, menghubungkan komunitas debat satu sama yang lain, serta menginginkan lingkungan belajar yang mendukung. We are the first, the one and only. Sahabat Debat adalah platform pertama dan satu-satunya yang menggabungkan berbagai aspek pembelajaran debat dalam satu tempat. Kenapa sih Sahabat Debat lebih baik? Sahabat Debat dilengkapi dengan fitur course dengan harga yang bersaing dengan beragam paket, serta kami juga memperluas jangkauan partner sparring dengan menghubungkan semua komunitas debat yang ada, karena kami mempunyai jaringan komunitas yang kuat dan suportif. Kemudian juga kami memiliki berbagai pilihan harga paket course dan coaching dengan pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Next. Pengguna dapat menemukan sahabat debat melalui partnership dengan institusi atau komunitas, media sosial, rekomendasi dari coaches, atau sesama debater. Sebagai all-in-one solution, platform kami mengintegrasikan modul pelatihan terstruktur, sesi sparring debat, fitur coaching, dan komunitas yang aktif. Dengan pendekatan all-in-one ini, sahabat debat menyederhanakan proses pembelajaran dan pelatihan. Ini akan memastikan pengalaman debater yang terintegrasi dan menyeluruh. Next. Platform kami menawarkan 2 jalur utama untuk pengguna, yaitu sparring dan e-learning, yang dirancang untuk memberikan pengalaman debat dan pembelajaran yang menyeluruh. Jalur sparring dapat langsung mendaftar registration page untuk sesi sparring, memilih format debat seperti British Parliamentary dan ASEAN Parliamentary. Setelah itu, sistem melakukan pencocokan antara pengguna dengan lawan debat yang sesuai, dan menjadwalkan sesi sparring. Dan selanjutnya adalah jalur e-learning, dimulai dengan login ke platform, pengguna diarahkan ke halaman utama e-learning, di mana mereka dapat memilih kursus yang ingin dipelajari. Next. Untuk mencapai visi kami melakukan sparring reguler yang terkontrol, kami mengadakan sesi latihan debat yang rutin, kemudian ada pembelajaran sinkronis reguler, pembelajaran yang dilakukan secara online dengan coach yang peserta dan waktu yang sama, serta pengembangan e-learning untuk mendukung pembelajaran, serta kami juga akan melakukan pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanan kami dengan strategi pemasaran kami, seperti contohnya dengan mengadakan kompetisi debat tahunan, sehingga dapat menarik minat calon user baru, kemudian serta kolaborasi juga dengan komunitas debat, untuk memperluas jaringan dan audiens. Kemudian untuk sumber pendapatan kami berasal dari akun berlangganan untuk e-learning, penghasilan dari layanan coaching, pendapatan dari acara dan bootcamp, serta dari kompetisi tahunan. Next. Kehadiran sahabat debat tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan kualitas, kuantitas debater dengan menciptakan sirkuit debat yang inklusif khususnya di Indonesia. Next.
Sekian dan terima kasih dari sahabat debat, an indispensable An part indispensable part of student of debate the journey. journey. Baik, terima kasih untuk teman-teman konvatif, luar biasa idenya ya. Out of the box, kita akan langsung bertanya kepada Dewan Juri ya, kira-kira apa yang ingin ditanyakan kepada teman-teman ya. Langsung saja untuk juri pertama, kita persilahkan kepada Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Oke, terima kasih Kak Jamar. Jujur saya sangat appreciate teman-teman mengambil tema debat untuk menjadi startupnya karena mungkin saya bukan orang yang berada di zona itu waktu saya sekolah gitu ya. Nah, yang pertama assessment apa yang teman-teman lakukan sehingga mengambil bisnis ranah debat ini dan potensi bahwa apakah debat itu akan tetap berjalan ya, karena untuk debat saja di Indonesia kita menyaksikannya itu 5 tahun sekali gitu ya. Nah, untuk presiden dulu seingat saya memang ada acara TV gitu, tapi sekarang TV juga bukan pilihan utama orang untuk ditonton gitu. Lalu di mana sebetulnya akan menjadi revenue generator teman-teman jika ternyata kompetisi debat juga tidak sering dilakukan, kemudian urgensi dari siswa atau siapapun nanti target market teman-teman, urgensi dari orang untuk belajar debat itu sebetulnya hasil assessment yang teman-teman lakukan dari mana gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Hadi. Kita persilahkan kepada teman-teman dari konvatif untuk menjawab. Silakan. Oke, pertama terkait asesmen kenapa kemudian kami memutuskan untuk di zona debat kami membangun industri kami. Yang pertama terkait karena satu tentunya yang sudah kami jelaskan tadi, tidak ada kompetitor sedikit pun, terutama di Indonesia, kami sudah mencari paling ada tuh di Amerika dan di Afrika Selatan yang serupa terkait e-learning di dunia debat. Dan kami yakin bahwa di kompetisi debat ini akan selalu sustain dan akan selalu ada. Mungkin kalau misalkan kita berbicara mengenai debat presiden, di mana itu debat itu baru mungkin naik setiap 5 tahun sekali. Tapi tidak terkait debat akademis, misalkan debat-debat hukum yang akan selalu diadakan setiap tahun oleh tiap universitas. Dan juga saya adalah mantan debater aktif dari universitas saya, di mana setiap tahunnya akan ada debat-debat dari Kemendikbudristek, ada juga debat-debat dari Kementerian Olahraga untuk kepemudaan dan sebagainya, ada juga debat-debat misalnya dari Kemenkes untuk mengenai kesehatan, psikologi dan sebagainya. Kami yakin akan selalu ada debat-debat kompetisi-kompetisi seperti itu yang diadakan oleh lembaga pemerintahan, dinas dan sebagainya, maupun yang diadakan oleh universitas lainnya. Juga diadakan oleh misalkan sekolah-sekolah. Namun kemudian misalkan terjadi worst scenario, misalkan debat tidak lagi hype seperti sekarang. Kami sudah melihat ke depan bahwa debat kan juga terkait mengenai skill-skill seperti critical thinking, public speaking dan sebagainya. Jadi mungkin di tahun keempat atau kelima kami akan ekspansi kepada kelas-kelas public speaking misalkan, ataupun kelas-kelas pidato. Dan di mana ini juga pastinya akan selalu eksis, bukan hanya di bidang akademik, kamu juga perlu skill-skill public speaking dengan pendekatan debater yang tuntut argumentasi itu sangat-sangat terstruktur, sehingga kamu akan lebih mudah untuk mempertahankan argumentasi kamu di depan para judges misalkan seperti sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Kita akan beralih ke pertanyaan kedua dari Kak Joan. Silahkan Kak Joan. Oke, pertanyaan pertama aku sebenarnya founder market fit ya. Kenapa kamu pilih ini? Tadi udah dijawab karena kamu sendiri debaternya. Lalu ini ingetin aku sebenarnya sama chess.com di mana kamu ada lawan sparring tapi ada trainingnya juga ya kan. Nah mungkin yang kurang itu dari sisi monetization ya. Tadi kayaknya aku ke skip atau gimana untuk fee. Lalu nanti untuk plan ekspansinya tuh kayak gimana? Boleh di-share sedikit. Oke, baik. Terima kasih Kak Joan. Teman-teman dari konvatif sudah siap ya? Oke, kita berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kami untuk pendapatannya sendiri, kami jadi nanti akan ada dari subscription subscribe e-learning kami, terus juga ada dari pendapatan dari coaching sendiri. Kemudian juga kami kan sebelumnya juga ada strategi pemasaran kami, salah satunya event sama bootcamp. Nah di sana kami juga akan mengadakan event yang dimana eventnya ini kami juga
berkolaborasi dengan komunitas debat, mungkin entah dari sekolah, atau mungkin dari komunitas debat, atau mungkin dari universitas atau perguruan tinggi yang aktif di dunia debat. Nah, salah satunya itu kemudian juga kita juga mengadakan rencana ada kompetisi tahunan, yang mana kompetisi tahunannya ini akan diselenggarakan mungkin diawali dengan secara online dulu karena emang masih merintis. Jadi sekian begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman saya, silahkan. Oke, masih tersisa waktu 1 menit untuk Saya dimanfaatkan, silahkan. Ya, Oke, sedikit saya tambahkan mengenai revenue ya. Kami mungkin jika dilihat dari pitching-nya, ya, silahkan. halo. Oke, Ya, mungkin jika dari pitching-nya mungkin kami belum menetapkan harga ya, terkait berapa untuk akun subscription dan lain sebagainya. Namun kami sudah melihat bahwa mungkin di sekitar 5. Oke, teman-teman, sayangnya sepertinya kita mengalami kendala teknis. Mungkin ada yang bisa menambahkan kembali dari teman-teman lain dari Konvatif, silahkan. Oke, izin menambahkan, meskipun Ya, kami masih belum menetapkan harga baik. pastinya, akan tetapi kami masih untuk sementara ini kami akan selalu akan meresearch lagi untuk hal itu. Oh, Naufal sudah bisa ini. Oke, 5, 4, 3, 2, Sekian, 1. terima Sayangnya waktunya kasih. sudah habis ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Masih ada satu penanya lagi nih ya. Baik, terima kasih Kak Joan ya. Kita akan ke penanya selanjutnya kepada Kak Hari, dipersilahkan. Ya, makasih. Ya, sebenarnya idenya sangat menarik gitu ya. Ini mengingatkan saya pada 2 platform lainnya. Yang pertama adalah Omet TV gitu. Omet TV kan juga sebenarnya randomly lawan ngobrol ya, tapi kalian spesifik harus debat. Jadi selalu perhatikan bahwa kompetitor itu ada yang direct dan ada yang indirect. Jadi selalu perhatikan kalau ketika misalkan tidak ada yang ngomongin debat, tetapi kompetitor indirectnya seperti apa. Cuman balik lagi ke monetisasi, Omet TV juga kan mau tutup karena mereka nggak bisa monetize si Omet TV ini juga. Gitu. Jadi itu harus dijadikan pelajaran. Nah, yang menurut saya agak mirip lagi, saya lupa nama webnya atau apps-nya, tetapi ini adalah sparring partner untuk Google Earth atau Google Maps gitu ya. Yang mereka tuh dipertemukan seluruh dunia, terus kemudian dikasih penggalan screenshot Google Earth-nya, terus mereka harus nebak itu di titik mana di dunia ini titik petanya gitu. Dan itu kalau kalian lihat di TikTok itu viral banget gitu. Jadi itu menurut saya sangat menarik. Saya nggak ngerti siapa yang keidean bikin platform itu. Dan ini juga bisa jadi kalian juga nanti akan memunculkan suatu hal yang seperti nggak ada yang mikirin kenapa harus ada platform lomba debat, tapi itu tadi ketika mau dimonetize kalian harus pikirin juga si kompetitor indirectnya seperti apa. Apakah bisa ini diambil sama live Instagram misalkan atau sama Omet TV tadi gitu. Nah, yang bisa membuat kalian ini menjadi khusus untuk debat gitu ya, itu tuh fitur yang seperti apa sih yang kalian terfikirnya gitu ya. Karena kan kalau lomba debat misalkan audio lawan audio kan bisa lewat WhatsApp call misalkan, ini bego-begoan aja ya. Tapi apa yang membuat fitur kalian ini nanti akan spesifik punya fitur yang memang khusus untuk debat gitu, karena tadi belum kelihatan yang membuat lawan tandingnya ini gitu bahwa harus debat gitu kan. Kalau tadi chess Oke. ketahuan ya pasti akan ada papan satu dan lain sebagainya, tapi kalau untuk debat itu apa gitu ya yang akan membuat itu secara clear, oh ini adalah platform untuk debat. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari. Kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman Konvatif untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih pertanyaan judges, Kak Ari. Jadi kenapa sih kalau harus debat itu harus di kami gitu? Satu, yang namanya debat itu tentunya kamu juga seperti yang kami jelaskan tadi, kamu perlu yang namanya sparring partner ataupun lawan yang juga berkecimpung di dunia debat. Jika terkait misalkan, oke, secara teknis mungkin bisa melalui IG ataupun Omet TV, namun dalam konteks debat yang serius, kamu itu membutuhkan adanya tim teknis, misalkan ada jurinya,
jurinya itu dia juga harus berkecimpung juga di dunia debat. Jurinya itu juga harus ada juga tim teknis yang akan menampilkan timer seperti sekarang ini. Ada juga tim-tim yang kemudian akan mencocokkan tim mana lawan dengan tim siapa. Jadi secara teknis kami akan mencocokkan ketika tadi di user flow-nya ya. Kami akan ketika user mau mendaftar sparring gitu ya. Mereka itu akan mengisi kemudian kamu itu dari institusi mana, kemudian kamu itu apakah pernah ikut kompetisi, kalau pernah ikut apakah pernah menang, kalau udah pernah menang skala apa dan sebagainya. Sehingga dengan form legislasi yang seperti itu, kamu akan dicocokkan dengan lawan yang sepadan juga pada akhirnya. Mungkin ada tambahan jawaban dari Theo. Oke, selanjutnya untuk yang sesi sparring itu, saat pengguna mendaftar untuk sesi sparring, sistem akan mencocokkan mereka dengan lawan yang memiliki tingkat pengalaman dan kemampuan yang serupa. Dengan mengetahui apakah mereka pernah mengikuti kompetisi, pernah menang, dan informasi tentang skala lombanya, itu akan mencocokkan, sistem akan mencocokkan tentang bagaimana lawan yang cocok dan dengan mengetahui apakah mereka seperti itu, ini akan menjadikan sistem menjadi 5, lebih mengerti 4, tentang 3, kebutuhan dari 2, debater itu sendiri. 1. Waktu habis, terima kasih teman-teman konservatif. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya. Dan juri-juri puas dengan jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari konservatif. Oke, terima kasih Dewan Juri, dan berakhir untuk sesi presentase ideation dari teman-teman dari konservatif ya. Selanjutnya kita akan saksikan bersama untuk grup yang akan datang.